Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Armar Senain dengan NIM 2021 05 01 01 102. Baik, saya akan membaca resume mulai dari kelompok 8 sampai dengan kelompok 13. Untuk yang pertama, resume kelompok 8. Pengertian akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah dan menyajikan data transaksi serta sebagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga info itu dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Piutang adalah jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen itu. Pengertian akuntansi piutang menurut beberapa ahli. Eni Pujastuti berpendapat piutang sebagai proses penjualan barang hasil produksi secara kredit. Yang kedua, Baritwan mengatakan bahwa piutang adalah klaim sebuah perusahaan atau uang, barang, jasa terhadap pihak lain. Yang ketiga, Suemarzo menyatakan piutang sebagai kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Jenis-jenis piutang: piutang usaha, wesel tagih, piutang lain-lain, dan sebagainya. Baik, untuk materi kelompok 9, akuntansi liabilitas. Liabilitas dalam akuntansi adalah suatu kewajiban dalam keuangan perusahaan seperti nilai hutang yang harus dibayar dalam bisnis kepada pemasoknya, hutang upah dan hutang pinjaman yang dapat ditemukan di neraca keuangan suatu usaha. Karakteristik liabilitas atau kewajiban. Bagian A, hutang, tugas atau tanggung jawab, transaksi. Bagian B, pengorbanan manfaat ekonomi. Karakteristik pendukung atau kewajiban. Keharusan bayar kas, identitas berbayar jelas, pengakuan, pengukuran, dan penelitian. Ketiga, jenis-jenis liabilitas. Pertama, kewajiban lancar. Kedua, kewajiban tak lancar. Dan ketiga, kewajiban kontingensi. Baik, untuk materi kelompok 10 yang berjudul aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud biasa juga disebut aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tidak berwujud. Aset tak berwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Aset tak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. Yang kedua, aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak boleh ditentukan. Karakteristik aktiva tak berwujud: 1. Kurang memiliki eksistensi fisik. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Jenis-jenis aset tak berwujud: 1. Paten. 2. Hak cipta. 3. Merek dagang. 4. Franchises. 5. leasehold. 6. Goodwill. Masa dan manfaat aset tak berwujud: 1. Perkiraan penggunaan aset
oleh organisasi dan efisiensi pengolahannya, siklus hidup produk pada umumnya, keusangan teknologi dan teknis. 3. Kestabilan industri. 4. Perkiraan pemakaian dan efisiensi pengolahan aset. 5. Estimasi tindakan pesaing. 6. Pengeluaran untuk pemeliharaan. 7. Ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Baik, untuk resume kelompok 11 tentang aset tetap atau aset berwujud. Pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disentalkan kepada pihak lain. Maksud saya untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah 1. Merupakan aktiva berwujud. 2. Memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Karakteristik aktiva tetap: 1. Memiliki bentuk fisik. 2. Masa manfaat lebih 1 tahun. 3. Digunakan dalam kegiatan perusahaan. 4. Nilainya cukup besar. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4, yaitu pertama tanah, yang kedua perbaikan tanah, yang ketiga gedung, dan yang keempat peralatan. Penentuan harga perolehan aset tetap. Ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai, jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan pemotongan tunai, kemudian ditambah dengan pengeluaran. Jenis-jenis aset tetap: 1. Lahan-lahan. 2. Bangunan gedung. 3. Mesin-mesin. 4. Kendaraan. 5. Perabot. 6. Loventaris. 7. Prasarana. Aktiva tetap berwujud: gedung, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Aktiva tetap tak berwujud: lisensi, hak cipta, merek dagang, keamanan, dan franchise. Baik, untuk materi kelompok 12 tentang akuntansi penggajian. Pengertian penggajian: gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administratif dan pimpinan yang jumlahnya biasa tetap secara bulanan. Besarnya gaji pokok yang diberikan kepada seseorang pegawai biasanya tergantung dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, kemampuan mengukur pengalaman kerjanya. Tujuan sistem penggajian. Tujuan sistem penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh Masurianus Sinaga untuk menjamin bahwa status, tarif gaji, dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi. Standar dokumen dalam akuntansi penggajian menurut Mulyadi: yang pertama, dokumen pendukung. Kedua, kartu jam hadir. Ketiga, kartu jam kerja. Keempat, daftar gaji. Kelima, rekap daftar. Keenam, surat pernyataan gaji. Ketujuh, amplop gaji. Kedelapan, bukti kas keluar. Fungsi yang terdapat dalam akuntansi penggajian: 1. Fungsi kepegawaran. 2. Fungsi pencatat waktu. 3. Fungsi pembuat daftar gaji. 5. Fungsi akuntansi. 6. Fungsi keuangan. Standar operasional
produser atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan, harus, di mana, dan oleh siapa dilakukan. Sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia secara efektif dan efisien, serta digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang menjadi maksimal. Baik, untuk materi kelompok 11, karakteristik dan bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. 1. Persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership. 2. Persekutuan umum atau general partnership. 3. Persekutuan terbatas. 4. Joint stock companies. Kelebihan persekutuan: menggabungkan keahlian dan sumber daya dari 2 atau lebih individu. Kedua, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah. Ketiga, mudah dalam mengambil keputusan. Perjanjian atau akta pendirian persekutuan berisikan sebagai informasi dasar seperti nama dan lokasi utama perusahaan, tujuan usaha, dan tanggal pendirian. Selain itu, hubungan antara sekutu harus dituangkan dengan spesifik seperti: yang pertama, nama dan setoran modal masing-masing sekutu. Kedua, hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Ketiga, dasar pembagian laba atau rugi. Keempat, ketentuan untuk penarikan kembali aset. Kelima, prosedur pengajuan perselisihan dari sekutu lama atau masuknya sekutu baru. Yang keenam, hak dan kewajiban sekutu yang bertahan pada saat ada sekutu meninggal. Analisis pembahasan perseroan terbatas. Karakteristik pembentukan hak pemegang saham, pertimbangan dalam penerbitan saham dan modal perusahaan. Baik, itulah tadi hasil resume dari kelompok 8 sampai dengan 13. Mohon dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.